Halo teman-teman, pada kesempatan ini kami akan membahas mengenai gagasan dalam artikel. Jangan lupa di-like dan selamat menonton. A. Pengertian, ciri-ciri, dan jenis. Pengertian artikel menurut KBBI berarti karya tulis lengkap, misalnya laporan berita atau esai dalam majalah dan surat kabar. Artikel sendiri merupakan tulisan lepas berisi opini seseorang yang mengupas tuntas suatu masalah tertentu yang sifatnya aktual atau kontroversial dengan tujuan memberitahu, meyakinkan, ataupun menghibur khalayak pembaca. Ciri-cirinya diantaranya ditulis berdasarkan fakta dan pandangan penulis, mengandung gagasan aktual, mengandung unsur intelektualitas, bukan merupakan hasil plagiat, mengungkap masalah dan pemecahannya, topik yang dibahas menyangkut kepentingan publik, dan menampilkan identitas penulis. Lalu ada jenis-jenis artikel. Jenis-jenis artikel dibagi berdasarkan isi artikel dan sudut pandang penulis. Berdasarkan isi artikel dibagi menjadi 5 bagian. Pertama, artikel praktis. Artikel jenis ini mengandung petunjuk praktis dan biasanya ditulis dalam pola kronologis. Lalu ada artikel ringan. Artikel jenis ini ditemukan dalam majalah, biasanya pada bagian rubrik keluarga, remaja, maupun gaya hidup. Cara penyajiannya ringan dan menggunakan kata yang mudah dipahami. Ketiga, artikel halaman opini. Artikel jenis ini memiliki topik yang diambil dari hal-hal yang sedang hangat dibahas oleh khalayak. Penulisannya mengupas peristiwa secara mendalam berdasarkan fakta. Keempat, artikel analisis ahli. Artikel ini berisi topik yang ditulis oleh seorang ahli. Topik dalam artikel analisis ahli biasanya dibahas oleh seorang ahli sesuai dengan kemampuan bidangnya. Terakhir, artikel religi. Artikel jenis ini berisi ajaran keagamaan atau keyakinan yang merupakan topik utama. Tujuannya adalah menambah wawasan berkaitan dengan keagamaan dan keyakinan bagi setiap penganutnya. Lalu ada jenis artikel berdasarkan sudut pandang penulis. Artikel berdasarkan sudut pandang penulis dibagi menjadi 4. Pertama, deskripsi. Artikel deskripsi menjelaskan informasi dan penggambaran suatu benda, peristiwa, permasalahan, maupun topik tertentu seperti ilmu pengetahuan. Kedua, eksplanatif. Artikel eksplanatif menerangkan sejelas-jelasnya tentang suatu masalah, sehingga pembaca memahami betul masalah yang dikemukakan. Ketiga, prediktif. Artikel prediktif berisi ramalan atau dugaan yang kemungkinan terjadi pada masa mendatang. Keempat, preskriptif. Artikel preskriptif berisikan anjuran langkah-langkah untuk memberi tuntunan kepada pembaca agar tidak melakukan keliru, serta menghimbau mereka. B. Evaluasi informasi. Pertama, menemukan informasi dalam artikel. Berangkat dari suatu fenomena, penulis harus memastikan fenomena tersebut benar-benar terjadi. Terdapat 2 jenis informasi, yakni fakta dan opini. Fenomena yang benar-benar terjadi disebut juga dengan fakta. Kedua, membedakan informasi baik. Untuk dapat membedakan fakta dan opini, kita dapat temukan melalui ciri-cirinya. Ciri-ciri tersebut juga dapat digunakan untuk membedakan jenis informasi. Berikut adalah ciri-ciri opini dan fakta. Ciri-ciri fakta yaitu benar-benar terjadi dan fakta, teruji kebenarannya, bukti terpublikasi secara luas, bersifat objektif, dan keterangan waktu dan tempat luas. Lalu ada ciri-ciri opini, yaitu berupa pendapat, tidak terdapat bukti yang jelas, bersifat subjektif, belum teruji kebenarannya, dan peristiwa yang belum terjadi. C. Penyusunan opini. Yang pertama, mengungkapkan opini. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menyusun artikel adalah sebagai berikut, yaitu argumentasi. Merupakan bagian terpenting dalam artikel opini. Yang kedua, bahasa yang digunakan. Penggunaan bahasa harus diperhatikan oleh penulis untuk mengetahui sasaran pembacanya. Yang kedua, pendekatan penyusunan artikel. A. Pendekatan deduktif. Pendekatan deduktif diawali dengan simpulan umum suatu permasalahan dalam artikel. B. Pendekatan induktif. Dengan pendekatan induktif, penulis bisa menyampaikan opini dan fakta dalam artikel dimulai dari rincian yang bersifat khusus, yaitu berupa latar belakang, alasan-alasan, penjelasan, argumentasi, contoh-contoh, dan bukti yang berkaitan dengan permasalahan. C.
pendekatan kronologis. Opini dan fakta yang disampaikan oleh penulis di dalam pendekatan kronologis ini dipaparkan secara urutan yang runtut. D. Pendekatan logis. Penulis dapat menggunakan pendekatan logis untuk mengungkapkan opini dan fakta dalam artikelnya. E. Pendekatan spesial. Dengan adanya pendekatan spesial, penulis bisa menyampaikan opini dan fakta yang disusun berdasarkan urutan ruang dan waktu. F. Pendekatan topikal. Dalam pendekatan ini, penulis bisa menyusun opini dan fakta berdasarkan urutan topik atau bahasa yang sesuai. Yang D. Analisis unsur kebahasaan. Adverbia. Penggunaan dapat mempermudah penulis mengekspresikan sikap eksposisi yang merupakan sikap menguraikan suatu maksud dan tujuan. 2. Konjungsi. Menghubungkan dua satuan bahasa yang sederajat, yaitu kata dengan kata, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa, serta kalimat dengan kalimat. Yang ketiga, kosakata. Penulis memerlukan kosakata yang menarik untuk meyakinkan pembacanya atas opini yang disampaikannya. Pada adverbia, banyak sekali jenis-jenis adverbia. Adverbia yang digunakan dalam artikel adalah sebagai berikut. Pertama, adverbia kualitatif. Merupakan keterangan makna kualitas suatu benda ataupun objek. Yang kedua, adverbia kuantitatif. Merupakan keterangan makna jumlah suatu benda. Yang ketiga, adverbia limitatif. Merupakan keterangan yang di mana adanya suatu pembatasan. Keempat, adverbia frekuentif. Merupakan keterangan yang bersetingkat keseringan suatu perbuatan. Yang kelima, adverbia kewaktuan. Merupakan keterangan waktu pada suatu peristiwa tertentu. Keenam, adverbia kecaraan. Merupakan keterangan cara dalam melakukan suatu hal. Yang terakhir, adverbia kontrastif. Merupakan keterangan adanya pertentangan makna antara satu hal dengan hal yang lain. Nah, untuk kosakata dalam artikel, kosakatanya ada sebagai berikut. Istilah umum. Untuk mempermudah pembaca, penulis menggunakan bahasa yang umum atau menambahkan keterangan pada penggunaan bahasa khusus. Contohnya, penggunaan kata abrasi dapat diganti dengan kata pengikisan. Kedua, aktual. Informasi yang disajikan dalam artikel mengandung unsur kebaruan, yang dapat berupa kebaruan informasi maupun kebaruan opini penulis. 3. Fenomenal. Kosakata yang fenomenal bisa kita dapatkan dari pernyataan tokoh publik maupun peristiwa yang sedang ramai dibicarakan masyarakat. Contohnya, judul salah satu artikel dalam media daring mojok.co yakni hidup kreatif dan bodo amat di industri pembacakan buku. Terakhir, keterangan oposisi. Keterangan ini berupa frasa yang menerangkan suatu subjek maupun objek. Contohnya, Pak Hardi, kepala sekolah kami, memberikan pidato ucapan selamat jalan pada acara perpisahan. Selanjutnya ada bagian E, yaitu penyusunan fakta. Pertama-tama, kita menyusun artikel sesuai fakta. Mengkonstruksi berasal dari kata konstruksi. Konstruksi ini berarti membuat susunan suatu kata dalam kalimat pada paragraf yang padu. Dalam penyusunan fakta terbagi menjadi 4 bagian, yaitu pertama, judul. Kata yang singkat di mana harus mewakili tema yang akan dibahas. 2. Pembuka. Pembuka merupakan artikel yang berisi masalah yang akan dibahas. 3. Isi. Menjelaskan masalah yang telah dijelaskan pada bagian pembuka lebih dalam. 4. Simpulan. Menutup artikel dengan cara mengisi kesimpulan, penjelasan pada bagian isi dan pembuka artikel. Selanjutnya, ada menyajikan artikel dengan kebahasan yang baik dan benar. Caranya adalah sebagai berikut. Pertama, menentukan tema yang spesifik dan menarik. Kedua, menetapkan tujuan penulis secara tersirat. Ketiga, menentukan fakta berdasarkan tema. Keempat, menentukan opini berdasarkan fakta. Kelima, menyusun opini dan fakta secara padu dengan EBI yang benar. EBI di sini tuh dimaksud dengan ejaan bahasa Indonesia ya.
Yang terakhir, membuat simpulan berdasarkan fakta dan opini yang ditulis. Selanjutnya, ada penanda dalam artikel. Yang pertama, menggunakan kutipan kata-kata seseorang ditandai dengan tanda petik. Kedua, menggunakan sudut pandang dalam bentuk penafsiran terhadap fakta. Ketiga, menggunakan kata-kata yang tidak pasti seperti mungkin, rasanya, bisa saja. Yang keempat, menggunakan kata untuk menyampaikan sesuatu, seperti sebaiknya, alangkah baiknya, sarannya, dan pendapat. Berikut ini telah kami cantumkan beberapa artikel yang dapat kalian baca. Yang pertama, olahraga rutin kok nambah gendut? Yang kedua, ada belajar untuk menjadi pelajar berkarakter. Yang terakhir, ada dampak buruk junk food untuk kesehatan tubuh. Sekian pembahasan kami kali ini, semoga dapat dipahami, dan terima kasih sudah menonton.